Oke, selamat pagi anak-anak. Setelah kita mengikuti penilaian semester genap, maka kita kembali lagi untuk pembahasan tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita, dan sub 1 yaitu manusia dan lingkungan, untuk pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Sekarang kita dengan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang dikatakan teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, riwayat hidup orang, terus karya ilmiah, laporan berita, tulisan sejarah, dan lain-lain. Peristiwa dalam teks non-fiksi adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau bukan khayalan. Contoh peristiwa non-fiksi berupa pengalaman, baik pribadi maupun orang lain, dan peristiwa, yaitu lokal, regional, nasional, dan internasional. Salah satu cara tepat untuk mengidentifikasi tentang suatu peristiwa adalah dengan membaca teks secara saksama, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Gabungan beberapa gagasan pokok akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk peta pikiran. Lihat contoh pada tema 6. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan isi teks dari berbagai gagasan pokok yang saling berhubungan. Berikutnya yaitu menggali informasi dari sumber bacaan. Untuk menggali informasi dalam sebuah sumber bacaan, harus membiasakan diri mencatat informasi penting dalam sebuah teks. Kemudian, catatan tersebut bermanfaat untuk membantu mengingatkan informasi tersebut di waktu yang akan datang. Juga dapat membantu saat untuk mengemukakan gagasan saat berdiskusi dengan teman. Sekarang kita lihat mengenai mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan. Yang pertama adalah alur, adalah urutan peristiwa dalam cerita. Juga alur diartikan dengan jalinan peristiwa dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Untuk mengurutkan peristiwa dalam sebuah bacaan, yang pertama, mencatat peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Yang kedua, baru mencari inti dari peristiwa tersebut. Berikutnya kita melihat mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peristiwa penting dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks 5W 1H. Dimulai dengan where, what, who, dan sebagainya itu. When dan sebagainya. Yaitu yang pertama adalah apa, berfungsi,
untuk menanyakan keadaan, perilaku, dan penjelasan isi teks. Itu dengan pertanyaan apa, what. Kemudian di mana, where, berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, atau tempat digunakan dalam teks. Kemudian kapan, when, itu berfungsi menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa dalam teks. Kemudian who, siapa, pertanyaan siapa, berfungsi untuk menanyakan perilaku yang terkait atau turut serta dalam peristiwa pada teks tersebut. Kemudian mengapa, why, berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa yang terjadi dalam teks. Kemudian bagaimana, how, itu berfungsi untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa terjadi atau menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal dalam teks. Kemudian berapa, itu berfungsi untuk menanyakan banyaknya jumlah atau satuan dan berupa angka. Satuan atau dan berupa angka. Berikutnya yaitu kita ke ilmu pengetahuan alam. Pertama kita lihat yaitu manfaat air dalam kehidupan. Air adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di muka bumi ini. Jika tidak ada air, maka kehidupan di bumi pun tidak ada. Air merupakan komponen utama tubuh manusia karena 73% tubuh manusia itu terdiri atas air. Yang berikutnya bahwa di dalam tubuh manusia air berperan penting untuk melarutkan dan membawa nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Selain itu, air juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia seperti mencegah dehidrasi, mengeluarkan racun melalui keringat, menjaga kelembapan kulit dan organ tubuh lainnya, memperlancar aliran darah, menjaga suhu tubuh, memperlancar pencernaan, mengatasi sembelit. Dalam kehidupan sehari-hari, air digunakan oleh manusia untuk kepentingan rumah tangga, misalnya minum, masak, mandi, mencuci. Kemudian bahan utama dalam kegiatan industri, misalnya bahan baku minuman kemasan, dan juga digunakan untuk pembangkit tenaga listrik yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri. Jadi kita kenal ada PLTA untuk pembangkit listrik. Berikut sarananya, sarana rekreasi dipakai juga untuk sarana rekreasi dan transportasi. Misalnya olahraga renang, selancar, dayung atau arung jeram. Kemudian keperluan pertanian dan peternakan, air juga digunakan itu. Misalnya untuk mengairi sawah dan lahan pertanian serta memberi minum hewan ternak. Juga untuk keperluan transportasi. Misalnya di daerah Kalimantan, air sungai dimanfaatkan sebagai sarana transportasi penduduk setempat. Berikutnya yaitu manfaat air bagi hewan.
Manfaat air bagi hewan. Tumbuhan sangat memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Kekurangan air akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil atau layu karena perkembangan tidak normal, bahkan lama-kelamaan mati. Dalam kehidupan sehari-hari, tanaman memanfaatkan air untuk tempat hidup, misalnya eceng gondok, teratai, dan pandan air. Juga pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Juga alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Lalu yang terakhir yaitu bahan dasar proses fotosintesis. Sekarang kita lihat berikutnya yaitu siklus air. Tentang siklus air. Siklus air merupakan suatu siklus atau sirkulasi perputaran sama saja air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Itu namanya siklus air. Siklus air disebut juga siklus hidrologi. Melalui siklus ini, ketersediaan air di daratan bumi tetap terjaga, mengingat teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi dapat tercipta karena proses sirkulasi air tadi. Sirkulasi air atau siklus air terjadi melalui proses evaporasi dan transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Air di permukaan bumi menguap karena terkena matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Penguapan dari tumbuhan akibat proses fotosintesis ini disebut transpirasi. Ya, istilah-istilah tahu. Kemudian uap air yang terangkat naik ke atmosfer dan suhu udara turun menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Kemudian apabila presipitasi yaitu proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Proses inilah biasanya hujan terjadi. Apabila suhu udara di sekitar awan terlalu rendah hingga berkisar kurang dari 0 derajat Celcius, presipitasi memungkinkan terjadinya hujan salju. Kemudian kita lihat berikutnya tentang seni budaya dan prakarya SBDP, yaitu menyanyikan lagu air terjun dalam 2 tangga nada. Itu ada dalam buku paketmu, LKS-mu ada. 1 tangga nada dapat membuat lagu menjadi lebih indah saat dinyanyikan. Sedangkan nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala bunyi tertentu menurut frekuensinya atau menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Sekarang kita ke ilmu pengetahuan sosial. Yang kita lihat yaitu jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam.
Yang pertama, jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, baik hewan maupun tumbuhan, disebut dengan usaha agraris. Jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Yang ketiga, persawahan dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Contoh tanaman usaha pertanian dan perkebunan yaitu sayuran, buah-buahan, palawija, jagung, dan lain-lain. Juga di lahan sempit dengan cara hidroponik, penanaman dengan media air, namanya hidroponik, atau vertikultur, cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Nah, itu lihat pada gambarnya itu. Kemudian perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kayu, jati, dan rotan yang dijadikan bahan bangunan rumah dan bahan baku pembuatan mebel. Kemudian peternakan adalah usaha pengelolaan sumber daya hewan yang dapat dilakukan dengan cara budidaya terhadap hewan. Misalnya ayam sebagai bahan makanan, sedangkan ulat sutra dibudidayakan untuk membuat benang. Kemudian kita lihat perikanan, merupakan usaha penangkapan maupun pembudidayaan hewan yang hidup di air. Misalnya di darat memelihara ikan lele, sedangkan di laut menangkap ikan tuna dan sebagainya. Pertambangan adalah usaha untuk menggali sumber daya alam dari dalam bumi. Usaha pertambangan ini disebut juga sebagai usaha ekstraktif, karena kita dapat mengambil sumber daya alam secara langsung tanpa mengolah. Contoh hasil pertambangan adalah emas, batu bara, aluminium. Kemudian kita masuk kepada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Yang kita bicarakan yaitu keragaman sosial budaya bangsa di wilayah Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh jumlah suku yang mendiami wilayah Indonesia yang sangat banyak, dengan cirinya yaitu ciri atau karakternya tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Bentuk keragaman meliputi bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, kesenian daerah. Nah, tabelnya itu dapat kamu lihatkan di bagian bawah itu ya. Tidak perlu Mister bacakan satu persatu sampai dengan bagian bawah ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya yaitu sikap toleransi. Oke, kita lanjutkan dengan PPKN yaitu mengenai sikap toleransi di tengah keanekaragaman. Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku, budaya, ras maupun agama. Oleh karena itu, diperlukan suatu sikap toleransi agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan aman dan damai. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan saling menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Contoh sikap toleransi antara lain
menghargai pendapat dan pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong untuk kemanusiaan tanpa memandang suku, ras, agama, atau kepercayaan. Nah, itulah yang Mister sampaikan pada kesempatan ini, dan untuk pembelajaran 4 sampai dengan 6 akan Mister buatkan dalam bentuk PDF sehingga kalian memiliki untuk belajarnya. Terima kasih atas perhatian.